Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah bocoran dari pihak regulator gitu ya. Mengenai 5 syarat yang diminta, 5 Pancasila nih. Yang diminta agar dipenuhi oleh para robot trading ini atau perusahaan-perusahaan yang mengelola robot trading ini agar robot tradingnya menjadi legal. Oke? Kan seperti yang Anda tahu beberapa robot trading stop operasi. Malah tidak bisa narik uangnya. Padahal menurut hemat saya uang itu harus tetap bisa ditarik. Karena kan uangnya tidak disimpan mereka. Uangnya ada di broker katanya kan. Nah harusnya bisa. Itu sudah saya bahas kemarin. Anda lihat sajalah video saya kemarin ya. Mengenai cara menarik uang dari para robot trading itu. Oke. Yang sekarang yang ingin saya bahas adalah bocoran 5 syarat agar robot-robot trading itu menjadi sebuah robot trading yang legal. Oke. Syarat nomor 1. Syarat nomor 1 adalah permintaan dari regulator agar robot trading ini tidak lagi memakai broker-broker luar negeri atau broker-broker yang tidak tunduk dengan regulasi Bapepti. Atau dengan kata lain, broker yang dipakai itu harus memiliki izin dari Bapepti. Kalau dia bisa mengusahakan robot broker luar negeri itu memiliki lisensi Bapepti, ya monggo. Tapi kecil kemungkinannya broker luar negeri mau tunduk atau mau diatur sama Bapepti. Ya saya tidak tahu. Kalau broker itu mau mendapatkan izin dari Bapepti, nah maka tetap bisa digunakan broker luar negeri itu. Tapi prosesnya itu akan lama untuk mendapatkan izin Bapepti atas sebuah broker asing. Makanya cara yang paling logis adalah menggunakan broker-broker yang ada di Indonesia. Oke? Nah, dengan menggunakan broker-broker yang sudah ada di Indonesia, itu sekaligus membuktikan bahwa yang mereka lakukan adalah real trading. Karena dicurigai bahwa yang dilakukan mereka selama ini dengan broker-broker, ya ada yang abal-abal, izinnya nggak jelas, adalah trading bohong-bohongan. Itu bukan trading betulan. Jadi mereka memanipulasi history trading gitu ya. Nggak usah disebut lah ya siapa ya. Nah seakan-akan bisa mengatur, Anda hari ini menang 1,5, besok cuma 0,9, hari berikutnya minus 0,1 dan seterusnya. Sehingga seakan-akan real trading. Nah, makanya dengan menggunakan broker dalam negeri yang sudah terregulasi oleh Bapepti, maka hal yang kong kali kong seperti itu tidak bisa lagi dilakukan. Kalaupun broker dalam negeri ini mau berkolaborasi kong kali kong, maka dia akan kena sanksi oleh Bapepti. Oke? Jadi sebenarnya ini bagus gitu ya menggunakan broker dalam negeri ya, yang diatur atau berlisensi Bapepti. Meskipun beberapa hal yang dikeluhkan oleh para perusahaan robot trading ini adalah spread dari broker-broker dalam negeri yang tinggi, yang tidak terlalu menguntungkan gitu ya. Ya, tapi mau nggak mau kalau mau berusaha di Indonesia, mengumpulkan dana masyarakat Indonesia, ya harus tunduk oleh peraturan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kan. Jadi nomor 1 jelas, brokernya harus yang di bawah regulasi Bapepti, itu jelas. Oke, yang kedua, karena broker itu harus broker yang diregulasi oleh Bapepti, singkatnya broker-broker lokal yang ada di Indonesia, maka yang kedua adalah tidak boleh ada lagi exchanger lokal. Sekarang ini kalau Anda main robot trading kan dikenal yang namanya exchanger lokal. Anda setor uang Anda ke exchanger itu dengan kurs $15.000 misalnya, tapi kalau Anda tarik, Anda cuma dibayar 13.000, selisih 2.000. Yang mana ini menurut saya ridiculous gitu, keterlaluan. Spread sampai 2.000 selisih kursnya. Biasa kalau Anda langsung setor ke broker luar negeri sendiri, paling selisihnya 200 atau 500 gitu maksimum. Ini sampai 2.000 gitu.
Dan exchanger lokal ini di mana izinnya? Tidak ada izin exchanger lokal. Karena kalau exchanger lokal seperti ini dipakai, sama saja mereka mempromosikan broker luar negeri yang dinyatakan ilegal. Ini mengumpulkan uang, dikirim gitu ya, kalaupun benar gitu ya, ke broker luar negeri gitu ya. Nah, ini melanggar hukum. Nah, lagi pula perusahaan ini izinnya apa? Ya, ada juga yang menggunakan rekening perseorangan. Nah, ini kan pelanggaran sebenarnya. Jadi yang kedua adalah tidak boleh ada lagi local exchanger. Karena kalau pakai broker dalam negeri, langsung dia transfer uangnya ke broker dalam negeri. Ya, hitungan menit saja, set masuk, withdraw, set masuk. Oke. Nah, ketiga, karena tidak ada local exchanger, yang pasti tidak ada selisih kurs depo dan WD. Kan ke broker lokal. Kalau Anda deponya 15.000, ya nariknya ya kira-kira ya plus minus di bawah 15.000 ya 200 sampai 500. Kira-kira begitu. Oke? Kalau Anda pakai broker lokal yang sudah diregulasi oleh Bapepti. Oke? Keempat, tidak boleh ada ya selisih kurs yang besar-besaran tadi, ya. Jadi yang pertama harus pakai broker lokal atau yang sudah dilisensi oleh Bapepti. Yang tadi, yang kedua adalah tidak boleh lagi ada local exchanger, ya. Sehingga deponya itu langsung ke broker, ya. Sehingga dengan demikian tidak ada lagi selisih kurs, ya. Yang besar-besaran itu, ya ada sih selisih paling 200-500 ya. Keempat ini yang memang menjadi basic atau dasar dilanggarnya oleh seluruh robot trading adalah mereka memperdagangkan sesuatu yang berhubungan dengan bisnis berjangka komoditi. Kalau trading kan masuk dalam bisnis berjangka komoditi yang diatur oleh Bapepti kan. Nah, mereka menjajakan atau menjual robot trading ini dengan cara penjualan berjenjang. Ya, seperti member get member atau multi level yang itu benar-benar diharamkan oleh Bapepti. Produk-produk yang berhubungan dengan bisnis berjangka komoditi, mau itu trading forex, trading emas, kripto atau apapun, itu tidak boleh dilakukan secara berjenjang, member get member. Itu sudah jelas aturannya. Kan sudah saya bahas juga di video saya. Anda bisa lihat di sini. Yang tidak boleh dilanggar, yaitu tidak boleh dijual secara member get member. Itu siaran pers dari Kemendak yang mengatur mengenai bisnis berjangka komoditi. Di bawah Kemendak kan ada Bapepti, ya. Kalaupun mereka dapat SIUPL itu bukan untuk penjualan robot. Anda ceklah SIUPL itu apa? Ada yang SIUPL untuk penjualan produk makanan, kecantikan, tetapi yang dijual robot. Ya kan? Ada lagi SIUPL katanya untuk penjualan e-book. Ya, ternyata bukan e-book, robot juga yang dijual dan segala macam. Ya, ada lagi SIUPL yang izinnya itu software kasir gitu ya. Tetapi yang dijual robot. Ya, sekali lagi itu melanggar semua. Jadi tidak boleh ada lagi member get member. Nah, artinya kalau ini dilakukan semua struktur komisi gitu ya yang diberikan kepada para leader itu hangus semuanya. Hangus karena tidak boleh ada member get member. Masalahnya itu akan menimbulkan gejolak, tapi ya itu urusan mereka. Bagaimana mereka mengatur kalau mereka mau tetap legal di Indonesia. Oke? Yang kelima, namanya juga bocoran ya. Yang kelima adalah mereka hanya boleh menjual robot karena tadi tidak boleh lagi member get member. Mereka hanya boleh menjual robot. Bolehlah misalnya gini, ini saya jual robot saya atau ini saya sewakan robot saya untuk 1 tahun. Ya, 1 tahun ini harganya fix. Misalnya sebut saja 2 juta. 2 juta Anda pakai setahun, tahun depan Anda perpanjang lagi 2 juta. Nah, di sini dengan harga fix, ini bocoran ya, tidak boleh ada lagi bagi hasil antara si pemilik robot dengan si pemakai robot. Kalau sekarang kan ada robot yang murah gitu ya, Anda cuma dapat 60%, pemilik robot dapat 40%, padahal dia sudah Anda bayar robotnya.
Kemudian robot yang paling mahal, Anda misalnya dapat 90%, dia tetap dapat 10%. Padahal robotnya sudah Anda beli mahal. Dia masih dapat 10%. Ya kan? Nah, yang baru ini tidak boleh lagi ada bagi hasil. Nah, kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan ini bisa tunduk dengan 5 syarat ini. Sekali lagi ya, ini bocoran. Ada 5 syarat. Menurut saya, syarat ini berat ya, tapi tergantung kalau memang perusahaan-perusahaan robot trading ini memang serius mau tunduk sama peraturan negara melalui Bapepti, harusnya bisa. Apalagi jika robotnya benar-benar canggih, nggak takut dong mau pasang di broker manapun harusnya bisa kan? Kalau benar-benar canggih, kalau yang dilakukan sekarang benar-benar real trading, ya mereka nggak usah takut. Lu mau pakai broker mana? Gua pasang. Lu mau suruh gue pindahin ke broker ini, gue pasang. Bahkan nih gue jual robot gue, lu pasang di broker manapun, gue nggak urusin. Ya, pasti hasilnya kira-kira segitu. Ya, silakanlah mau pasang di broker manapun bebas. You cuman bayar sewa robot. Nah, kalau benar robotnya canggih, harusnya kan bisa. Kan di dunia ada beberapa yang sudah saya bahas juga. Salah satunya robot yang canggih, ya bukannya promosi ya, saya nggak dibayar. BeachGap. Ya, Anda bisa sewa BeachGap itu, ya, itu dari luar gitu ya. Anda bayar ininya, ya ada sedikit lah gitu ya, tetapi tidak sampai 60-40, 90-10 gitu, ya. Jadi seperti itu yang bocoran saya terima mengenai 5 syarat agar perusahaan-perusahaan robot trading ini bisa menjadi perusahaan-perusahaan robot trading yang legal di Indonesia. Oke? Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.